Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melaporkan proyek rental PS mata kuliah basis data. Di sini kami beranggotakan Tirangga Kamal Baskara, saya sendiri Muhammad Jamid Anafis, Rian Gustira, dan Rizky Muhammad Paja. Untuk Rian Gustira dan Rizky Muhammad Paja, mohon maaf tidak bisa hadir karena ada suatu hal. Mungkin langsung saja ke abstrak. Penelitian ini membahas tentang bisnis rental PlayStation, sebuah usaha yang menyewakan konsol permainan video PlayStation kepada pelanggan untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Studi ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan bisnis rental PlayStation, termasuk modal awal, strategi pemasaran, demografi pelanggan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan pemilik usaha rental PlayStation serta pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi strategis, koleksi game yang up-to-date, harga sewa yang kompetitif, dan pelayanan yang baik merupakan faktor kunci dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Selain itu, inovasi dalam layanan seperti penyediaan ruang bermain yang nyaman dan paket langganan bulanan juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Studi ini memberikan wawasan bagi para pengusaha baru yang ingin terjun ke bisnis rental PlayStation dan membantu mereka dalam merancang strategi yang efektif untuk mengelola usaha mereka. Yang pertama, pendahuluan. Dalam era digital saat ini, industri hiburan interaktif, khususnya video game, telah mengalami perubahan yang pesat. Salah satu bentuk usaha yang berkembang seiring dengan peningkatan popularitas video game adalah bisnis rental PlayStation. Usaha ini menawarkan layanan penyewaan konsol PlayStation beserta permainan video kepada pelanggan yang ingin menikmati pengalaman bermain tanpa harus membeli perangkat dan game secara keseluruhan. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bisnis rental PlayStation. Metode yang digunakan meliputi survei, wawancara, dan observasi lapangan. Mungkin bisa dilihat pada gambar satu ini. Yang ketiga, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Tirangga Kamal Baskara. Saya akan melanjutkan untuk yang pertama ada analisis kebutuhan aplikasi. Analisis kebutuhan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan kebutuhan proses bisnis yang dapat dilakukan oleh pengguna sistem. Pengguna pada sistem yang dibuat yaitu admin dan kasir. Berikut adalah analisis proses bisnis yang dapat dilakukan oleh setiap pengguna. Yang pertama, admin. Mengelola pemesanan rental PlayStation. Mengelola pemesanan makanan minuman, mengelola data kategori PlayStation, dan mengelola data pelanggan. Kedua, kasir, yaitu mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan, mengelola pengelolaan stok game dan aksesoris. Yang terakhir, memberikan informasi kepada pelanggan terkait layanan rental PlayStation seperti harga sewa, durasi sewa, dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam pengembangan website ini dibutuhkan alat dan teknologi pendukung untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Alat dan teknologi pendukung untuk mengembangkan website ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras. Kami menggunakan laptop Vita Windows 11 dan laptop Asus TUF Gaming F15 Windows 11. Yang kedua, perangkat lunak, Visual Studio Code, XAMPP Control Panel PHP 8 untuk menjalankan Toughpace, MariaDB, dan PHP pada localhost tanpa harus menggunakan koneksi internet. Yang ketiga, kamus data. Kamus data adalah suatu daftar data atau atribut yang terorganisir pada suatu entitas untuk kepentingan pengelola data seperti operasi pada entitas, proses input dan output. Cairo 2012. Kamus data dalam penelitian ini menjelaskan atribut pada setiap entitas yang ada dalam sistem. Untuk tabel bisa dilihat di bawah ini. Yang pertama ada tabel kamus data penyewaan. Yang kedua, tabel kedua kamus data pelanggan. Yang ketiga ada tabel kamus data penyewaan. Yang keempat ada
tabel kamus data permainan. Yang keempat, Entity Relationship Diagram atau ERD. Entitas atau tabel yang telah disajikan pada kamus data akan dihubungkan berdasarkan kebutuhan proses bisnis yang telah dijelaskan pada analisis kebutuhan. Untuk memudahkan proses perancangan basis data, pada penelitian ini telah dibuat ERD aplikasi Rental PS, sebagaimana yang telah disajikan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada kelas diagram. Keterhubungan antara entitas atau tabel telah disajikan dalam ERD. Namun untuk memperjelas struktur, deskripsi, tabel, dan operasinya maka dibuat kelas diagram. Pada gambar 3 telah divisualisasikan kelas diagram aplikasi Rental PS. Setiap entitas atau tabel yang ada pada ERD akan diwakili oleh kelas pada kelas diagram. Yang pertama ada kelas detail penyewaan, lalu pelanggan, penyewaan, dan permainan. Selanjutnya implementasi SQL yang akan dibacakan kembali oleh Samir. Setelah proses basis data telah dilakukan dengan menggunakan ERD dan kelas diagram, tahapan selanjutnya yaitu membuat basis data dengan query SQL. Berikut query untuk membuat basis data, tabel, dan fungsi lainnya. Gambar 4 merupakan implementasi query untuk membuat basis data aplikasi Rental PS. Query untuk membuat basis data yaitu dengan menggunakan query create database Rental PS. Gambar 5 ada query detail penyewaan. Gambar selanjutnya ada query pelanggan, lalu query penyewaan, query permainan, query indeks penyewaan, query indeks pelanggan. Ini ada query penyewaan. Ini ada query indeks permainan. Gambar 13 ada query auto increment detail penyewaan. Lalu selanjutnya ada query auto increment pelanggan. Selanjutnya ada query auto increment penyewaan, lalu query auto increment permainan, query ketidakleluasaan pada tabel detail penyewaan, lalu query ketidakleluasaan pada tabel penyewaan. Selanjutnya rancangan antarmuka. Setelah basis data, tabel, dan hubungan antar tabel dibuat, tahapan selanjutnya adalah merancang antarmuka website Rental PS. Pada gambar 19 dapat dilihat rancangan antarmuka untuk login pengguna. Gambar selanjutnya adalah desain antarmuka tampilan awal. Selanjutnya, yang ke-21, desain antarmuka detail penyewaan. Gambar ke-22, desain antarmuka tambahkan detail penyewaan. Lalu gambar ke-23, desain antarmuka edit detail penyewaan. Gambar ke-24, desain antarmuka pelanggan. Gambar ke-25, desain antarmuka tambahkan pelanggan. Gambar ke-26, desain antarmuka edit pelanggan. Gambar ke-27, desain antarmuka penyewaan. Gambar ke-28, desain antarmuka tambahkan penyewaan. Gambar ke-29, desain antarmuka edit penyewaan. Gambar ke-30, desain antarmuka permainan. Gambar ke-31, desain antarmuka tambahkan permainan. Dan gambar ke-32, desain antarmuka edit permainan. Kesimpulan akan dibacakan kembali oleh Tirangga. Jadi kesimpulannya, perancangan basis data aplikasi Rental PS telah selesai dilakukan. Perancangan basis data pada aplikasi Rental PS dikerjakan dengan melewati beberapa tahapan, di antaranya analisis kebutuhan aplikasi, analisis kebutuhan perangkat lunak, kamus data, perancangan ERD, perancangan kelas diagram, implementasi query SQL untuk membangun basis data, dan yang terakhir perancangan termuka.
Penelitian ini diharapkannya dapat dikembangkan agar menjadi aplikasi yang utuh agar bisa digunakan oleh pengguna. Penelitian ini merupakan langkah awal yang penting untuk membangun sebuah aplikasi rental PS yang berkualitas dengan melalui berbagai tahapan perancangan basis data, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi query SQL. Diharapkan aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Selain itu, perancangan antarmuka juga menjadi tahap penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal saat menggunakan aplikasi ini. Dengan pengembangan lebih lanjut, diharapkan aplikasi rental PS ini dapat menjadi sebuah solusi yang komprehensif dan dapat memberikan manfaat bagi pengguna dalam pengelolaan dan penyewaan perangkat PlayStation. Selain fokus pada aspek teknis, perancangan basis data, aplikasi rental PS juga harus memperhatikan aspek keamanan data. Pengguna teknologi, inskripsi, dan mekanisme otorisasi yang tepat menjadi penting untuk melindungi informasi sensitif seperti data pelanggan dan transaksi. Selain itu, pengimplementasian mekanisme backup dan pemulihan data juga merupakan langkah penting dalam memastikan keberlangsungan aplikasi dalam menghadapi potensi kegagalan sistem atau kehilangan data yang tidak terduga. Selanjutnya perlu juga dilakukan uji coba dan evaluasi secara menyeluruh terhadap aplikasi rental PS ini sebelum dirilis secara luas kepada pengguna. Proses uji coba dapat melibatkan pengguna beta atau tim pengembang internal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi bug atau masalah fungsional sebelum aplikasi benar-benar diluncurkan. Evaluasi juga dapat dilakukan secara berkala setelah peluncuran untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta pengalaman penggunaan aplikasi rental PS ini secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang holistik dan terstruktur, diharapkan aplikasi ini dapat menjadikan solusi yang handal dan memuaskan bagi para pengguna. Saya kembalikan ke Samit. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi rental PS-nya. Ini di tampilan awal, ada menu login. Anda harus memasukkan username atau password. Nah, ini apabila passwordnya salah, ada keterangan password atau username salah. Silahkan coba lagi. Mungkin kekurangannya di tampilannya kurang menarik. Nah, ini apabila passwordnya benar atau username-nya benar, akan menuju ke menu rental PS, menu utama. Di sini ada menu detail penyewaan, menu pelanggan, menu penyewaan, dan menu permainan. Mungkin bisa dimulai dari menu pelanggan dulu. Nah, di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan ini untuk action, edit, atau delete. Di sini juga ada menu home dan tambahkan. Mungkin bisa coba pencet ditambahkan. Nah, di sini apabila ada pelanggan yang mau memesan merental PS, Anda bisa memasukkan nama, alamat, dan nomor telepon pelanggan. Nah, nanti hasilnya akan ada seperti ini. Jadi ID-nya nomor 13, namanya Tirangga, alamatnya Tasik, dan nomor HP-nya bisa disensor lah, karena nomor HP asli. Nah, balik lagi ke menu home bisa. Lalu menu penyewaan. Di menu penyewaan ada ID penyewaan, ID pelanggan, tanggal sewa, dan tanggal kembali. Lalu total harga. Dan sama ada action juga untuk edit atau delete. Mungkin bisa ditambahkan. Nah, ini untuk menambahkan pelanggan. ID-nya bisa, tanggal sewanya kapan, dan tanggal kembalinya kapan. Lalu kita juga bisa mematok total harganya. Misal harganya ada 20.000. Nah, ini ID penyewaannya ada
ID-nya nomor 19, lalu ID pelanggannya nomor 13 yang tadi. Lalu ada tanggal sewa dan tanggal kembalinya. Ada total harganya 20.000. Bisa kembali ke menu home. Lalu ada menu permainan. Nah, di sini juga ada ID permainan, nama permainan, genre permainan, harga sewa permainan per hari, dan ada action. Nah, kita juga bisa menambahkan permainan apabila ada permainan baru. Coba tambahkan. Mungkin nama permainannya GTA 5 lah. Nah, genrenya itu adventure. Nah, harga sewa per harinya misal 5.000. Bisa klik tambah. Nah, di sini ada ID permainan yang baru. ID permainannya itu nomornya 11. Nama permainannya GTA 5, genrenya adventure, harga sewa per harinya 5.000. Bisa kembali ke menu home coba. Nah, selanjutnya ada detail penyewaan. Nah, detail penyewaannya itu ada ID detail. Jadi nomor urutnya, ID penyewaan, ID permainan, jumlah hari, harga per hari, dan total harga. Mungkin di sini ada kekurangannya. Jadi dari 3 menu tadi, ya entah bagaimana caranya tidak bisa tersambung ke sini. Ini juga bisa ditambahkan, namun error sih. Jadi kedepannya akan kami revisi lah insya Allah. Dan insya Allah juga bisa, mudah-mudahan bisa jadi aplikasi dan bisa dipakai untuk semua perental PS. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok NAP. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada 2 anggota yang berhalangan hadir. Mungkin ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.